Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita yuk bernyanyi yuk. Siap-siap semua ya. Siap memuji Tuhan. Kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Betapapun hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Dia girakanku. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami Tuhan mau memulai ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan ibadah kami ini. Adik-adik kami Tuhan yang kurang sehat biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Semangat ya. Yuk, kita bernyanyi sama-sama ya. Berdiri semua yuk, berdiri yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Hukum Taurat kita hari ini adik-adik diambil dari hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi adik-adik ya. Tita yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Mari kita berdoa untuk hukum Taurat kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi lagi adik-adik. Ayo bangkit berdiri ya, semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik semua, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah,
ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita hari ini adik-adik masih sama ya, dalam 1 bulan masih sama ya. Ini masih bulan 10 ya adik-adik, dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi adik-adik ya, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Adik-adik, kita angkat pujian kita kembali, kita bernyanyi Holland Dagdana. Semua bangkit berdiri adik-adik. Holland Dagdana, nanek neta, Allah yang mulia, puji Yesus lah. Holland ibadah, Allah baik masaya, musuh boi. Oh Tuhan Yesus, yang kau nawar, usoman kogo, dadadakmo, inolong lugu, pakai baik, sama-sama ko, nigo ami. Mari kita sama-sama adik-adik mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Semua bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kembali lagi kita. Warta kita minggu ini yang pertama, kakak guru sekolah minggu dan amang pendeta kita mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun minggu ini. Yang kedua, seperti biasa, persembahan yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing boleh dititipkan ke amang sitwa wik kita masing-masing atau ditransfer ke rekening yang sudah diberikan gereja. Yang ketiga, kakak guru sekolah minggu menghimbau buat adik-adik kita semua, walaupun saat ini virus coronanya sudah mulai menurun, tapi tetap kita harus jaga prokes kita. Kalau adik-adik sudah mulai mengikuti sekolah langsung tatap muka, tetap kita harus waspada, tetap pakai masker, nggak boleh dibuka-buka, dan tetap harus jaga kebersihan, tidak boleh makan-makan sembarangan di luar ya adik-adik ya. Kita harus jaga kesehatan ya. Yang ketiga, kita tetap harus semangat
mengikuti ibadah kita walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tuhan melihat loh, tidak boleh bohong. Tuhan melihat walaupun nggak dilihat kok, langsung aja di scroll, langsung ke khotbah, nggak ngikutin nyanyinya. Hati-hati, Tuhan melihat dari atas. Oke, itu warta kita untuk minggu ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Boleh kami Tuhan mengikuti ibadah kami dengan sungguh-sungguh walaupun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun minggu ini. Biarlah Engkau memberikan umur yang panjang pada mereka dan berkati tumbuh kembang mereka dan berikan mereka kepintaran untuk di sekolahnya masing-masing. Tuhan yang baik, kami juga berdoa kepada orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau selalu melindungi dan memberkati segala aktivitas mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk wabah yang terjadi di negara kami saat ini. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kesembuhan kepada yang mendapat wabah corona ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Mata Tuhan melihat. Semua bernyanyi ya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat dengan Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat dengan Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan buat ibadah kami, Kau berkati dari awal hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Kak Helena untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai kehendak-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 5. Ya, diambil Alkitabnya adik-adik ya, dibuka ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kita sama-sama membaca ya adik-adik ya. Kita mulai ya. Kakak di sini di gereja, adik-adik di rumah masing-masing. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." 9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapatkan dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini ya, yaitu tentang apa adik-adik? Ananias dan Safira. Ada 3 tokoh yang diceritakan di firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu apa? Siapa adik-adik? Yang pertama Ananias, yang kedua istrinya Safira, dan yang ketiga Petrus. Nah, ini menceritakan kebohongan atau kecurangan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kecurangan apa sih yang mereka lakukan? Nah, pada masa dulu, pada masa jemaat mula-mula, ada suatu tradisi bahwa jemaat memberikan hasil panen mereka atau hasil apa yang mereka peroleh kepada rasul-rasul untuk kembali dibagikan secara bersama-sama kepada jemaat. Pada waktu itu Ananias menjual sebidang tanah kepunyaan mereka. Lalu mereka memberikannya kepada rasul-rasul. Tetapi memberikannya tidak semuanya adik-adik. Dia hanya memberikan sebagian hasil penjualan tanahnya. Petrus mengetahui kecurangan mereka, kebohongan mereka. Lalu dia bertanya kepada Ananias, "Ananias, apakah kamu sudah memberikan hasil panen kamu, hasil penjualan tanah kamu itu?" Ananias menjawab, "Iya, sudah, saya sudah memberikannya kepada rasul-rasul, sudah semua," katanya. Nah, begitu ditanya kepada istrinya Safira, Safira juga mengatakan, "Iya, kami sudah memberikannya semua kepada rasul-rasul." Tapi kenyataannya mereka hanya memberikan sebahagian adik-adik. Artinya apa yang mereka lakukan? Kecurangan. Mereka berbohong. Nah, pada masa sekarang ini, hal yang dilakukan Ananias dan Safira ini sama dengan korupsi. Misalnya nih, dia tadi menjual tanahnya itu 500.000 rupiah. Ternyata dia kasih cuma 250.000 rupiah. Itu boleh nggak? Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, itulah yang dilakukan Ananias dan Safira. Apa itu baik adik-adik? Itu tidak baik ya. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berbohong, orang-orang yang curang. Seperti lagu kita tadi. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Ya adik-adik ya. Nah, kakak contohkan nih yang mungkin bisa terjadi pada adik-adik, tapi kakak harapkan tidak pernah ya adik-adik ya. Misalnya nih, mama memberikan uang persembahan 5.000 rupiah. Tetapi karena adik-adik pingin jajan, adik-adik memotong. Dalam hati adik-adik mungkin begini, kakak bersekolah minggu kan nggak tahu berapa yang dikasih mama. Mama kan nggak tahu berapa yang aku masukin kantong persembahan katanya. Dia pikir tidak ada yang tahu. Iya, mungkin kakak guru sekolah minggu atau mama di rumah tidak tahu berapa yang kamu masukkan. Tetapi ada yang lebih tahu. Siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus.
Tuhan mengetahui apapun yang terjadi sama kita, apapun yang kita lakukan. Seperti nyanyi kita tadi adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oleh karena itu adik-adik, kita harus hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu semua, hati-hati gunakan seluruh anggota tubuh kita. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Nah, dari tindakan Ananias dan Sapira, apa hukumannya bagi dia? Dia mati. Apa artinya adik-adik? Bahwa upah dosa adalah maut. Ya adik-adik ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meniru apa yang dilakukan Ananias dan Sapira. Kita harus bersikap jujur. Ya, kita tidak boleh curang. Kita tidak boleh mengambil yang bukan milik kita ya adik-adik ya. Nah, seperti kita pada pagi hari ini, jangan berdusta. Sekecil apapun adik-adik, tidak boleh melakukan kebohongan. Oke adik-adik ya, semoga adik-adik bisa melakukannya, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi adik-adik sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan kami. Ibadah kita satukan hati kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu.